dan Taurat. Berarti ada di dalam Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan juga ada di dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, betul? Ya. Iya, sekarang pertanyaan saya. Injil yang kami pegang sekarang, apakah Injil yang diberikan kepada Nabi Isa atau Injil yang ditulis oleh para rasul? Untuk pertanyaan apa ini? Pertanyaan enggak. Injil yang kami pegang saat ini itu bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para rasul. Lalu, kalau Injilnya berbeda, kenapa mengambil dari Injil kami yang ditulis para rasul? Kenapa tidak mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Kalau masalah jiplak-menjiplak ya, dengar dulu sebentar, maaf sebentar. Di Al-Quran juga itu kan ada mengkisahkan para rasul dan nabi ya. Tahu saya. Sama lah dengan Alkitab kan gitu. Aha. Ya. Tapi kalau saya lihat kok berbeda gitu ya. Kayak misalnya Nah, makanya Nabi, itu Bapak. dengar dulu, maaf dengar sebentar. Seperti kayak misal di Alkitab, kenapa Nabi Lut itu menjinahi putri-putrinya sedangkan dia Nabi? Ya, kalau di Al-Quran tidak seperti itu. Jadi saya pertanyakan, Nah, menjiplaknya di Pak. mana? Nah, makanya itu Bapak yang ganteng. Abrahamnya kalian, Isanya kalian, Lutnya kalian, Adamnya kalian, semua tokoh-tokoh yang ada di dalam keyakinan Bapak tidak sama dengan apa yang ada di dalam keyakinan kami. Kenapa? Berbeda sejarah. Makanya itu saya katakan kepada Kemenak itu harusnya ada reformasi, bukan revisi. Ya, makanya saya sudah screenshot semua fitnahan kepada saya yang menuduh saya untuk menyuruh Kemenak itu untuk merevisi Quran. Saya sudah simpan video saya sengaja private agar tidak dilapor, agar videonya tidak di-ban. Ya, jadi kalau kalian memfitnah saya, mengatakan saya meminta Kemenak merevisi Quran, kata revisi di sana pun tidak ada saya sebutkan. Jadi kalau kalian percaya dengan gorengan-gorengan orang yang tak bertanggung jawab, biarlah Tuhan yang membalaskan itu pada Anda semua. Ya, jadi secara logik Pak, kalau Bapak berkata itu telah ada di dalam Injil dan Taurat yang kami yakini, ingat satu hal Bapak, Injil yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukan yang dibawa oleh Isa, melainkan yang ditulis oleh para rasul dan para murid. Jadi Injil yang kalian maksud bukanlah Injil kami. Pertanyaan saya, kenapa tidak diambil dari Injilnya Nabi Isa? Kenapa dari Injilnya yang ditulis para rasul? Bukankah untukmu agamamu, untukku agamaku? Ya, jadi gini Mbak Bagaimana? Elia ya. Anda mengkritik sebetulnya bukan kepada ulama, penulis, nabi, atau umat Islam, bukan. Anda ini sedang mengkritik Tuhan yang memfirmankan kepada nabi kami. Itu bukan ayatnya Pak yang saya kritik. Saya nggak mengkritik ayat Pak. Saya nggak mengkritik ayat. Saya hanya minta kalau ditafsirkan begitu pun oke, nggak apa-apa. Tapi janganlah ngambil ayat-ayat kitab orang gitu loh maksud saya. Nggak apa-apa kalau dikatakan dinubuatkan di dalam Injil Taurat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan diambil dari Injil kami, ayat-ayatnya. Jangan dicantumkan. Kalau ada orang Kristen yang melihat itu, apakah mereka tidak tersandung? Misalnya nih, ayat-ayat kitab suci Bapak saya ambil. Saya gunakan untuk mendukung tafsiran Trinitas. Bagaimana perasaan Bapak? Kalau ayat-ayat kitab suci Bapak, dengar dulu saya. Kalau ayat-ayat kitab suci Bapak itu saya ambil untuk mendukung tafsir Trinitas, keilahian Yesus, atau mungkin untuk mendukung tafsir tentang penumpahan darah, pengampunan dosa. Bagaimana perasaan kalian? Bukankah kalian tidak sepakat dengan tindakan itu? Karena kita berbeda. Jadi maksudnya iya, berbeda. Jadi maksudnya gini,
dari semua ayat yang ada di Al-Quran sama Bible itu, ya sebetulnya tidak tumpang tindih, Tidak ya tidak sama, mengambil dan Pak. mencomot atau Nggak ada yang iya nggak ada iya yang tidak menuduh, sama. tidak ada yang menuduh mencomot, nggak ada ya. Saya itu hanya mengkritisi kenapa sih ada ayat kitab suci kami di dalam tafsirnya, bukan dalam ayatnya. Itu yang saya bilang. Seharusnya janganlah begitu. Kan dalam video saya katakan saya mengharapkan adanya reformasi. Reformasi itu apa? Perubahan untuk lebih baik. Agar apa? Agar tidak ada yang salah paham, agar nggak saling ribut. Boleh ditafsirkan seperti itu, tapi jangan ngambil dari ayat kitab suci orang lain. Kan kalau orang Kristen ngelihat itu kan tersandung. Soalnya gini Mbak, soalnya begini, Islam itu tidak tersambung kepada Buddha atau Hindu dan agama selain yang dibawa tadi kan Mbak bilang Musa Loh, Injilnya diturunkan kalian kan Taurat, iya Pak. Injil, Injil yang kalian yakini kan yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? iya. Iya, sedangkan Injil kami, Pak, itu ditulis para rasul, Pak. Itu udah beda. Bukan yang diturunkan. Itu udah beda. Ngapain mau Bapak sama-samain merujuk-merujuk? Loh, kemana Bapak itu? Sudah beda. Jadi ngapain gini? Kalau dikatakan kita sama, kita ini. Enggak sama, Pak. Injil yang teman-teman yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Injil kami itu ditulis para rasul, bukan dibawa Isa. Lalu kenapa ngambil dari Injilnya para rasul? Kenapa tidak ngambil dari Injil Isa? Kalau itu memang betul. Bro Elia, total kisaran 3 hari nih, daripada saya pusing dengan tugas dari dosen saya lebih pusing dengan mereka ini nggak paham maksud kamu. Padahal simpel, ini kan cuma soal hak prerogatif. Iya kan simpel, ini kan cuma soal hak cipta tafsir. Sesimpel itu, nggak boleh mengambil hak orang lain. Sesimpel itu, kok mereka malah menggoreng yang enggak. Seandainya Injil Isa harusnya 15 abad sebelum Masehi ya. Anda maksudnya gini Iya, loh, Bapak, kita itu menghargai mereka ketika mereka berkata, wah kami mengenai nabi kami juga ada dalam Injil dan Taurat. It's okay. Tapi kan Injil yang mereka klaim adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sedangkan Injil kita itu ditulis rasul, bukan yang diturunkan kepada Isa. Lalu kenapa ngambil yang dari rasul bukan dari Isa? Itu yang menjadi keresahan saya. Kenapa begitu? Sesimpel itu kok pada nggak paham. Sesimpel itu, sesederhana itu. Ya sudahlah kalau begitu ya enggak apa-apa lah. Ya silakan bro. Kita lanjut ya. Sabar ya Bro Elia, sabar ya.